Kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat mengungkapkan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara telah terkontrak. Paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut diantaranya Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, Pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah. Sebanyak 29 paket telah terkontrak, ujar Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan. Danis menambahkan, untuk total nilai paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar 25 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022 hingga 2024 dengan total anggaran sebesar 43,73 triliun. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen atau PPK dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat dan kerja keras, serta kerja produktif. Kemudian memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi serta berorientasi pada hasil nyata. Kementerian PUPR Basuki Hadi Muljono sendiri menargetkan pembangunan kawasan inti atau KIPP tahap 1 di IKN selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup pembangunan perkantoran Presiden, Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan sebuah tower hunian pekerja konstruksi IKN selesai pada tahun 2023, tepatnya di bulan Februari. Tujuan pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut adalah agar para pekerja berada dalam satu kawasan. Rencananya Kementerian PUPR melalui Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN membangun 22 tower hunian pekerja konstruksi IKN. Sejauh ini yang telah selesai terbangun sebanyak 9 tower dan selanjutnya mengikuti. Pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut dimaksudkan sebagai prototip atau percontohan hunian bagi pekerja maupun tenaga-tenaga pendukung yang perlu disediakan oleh para pelaku pembangunan. Hal ini dilakukan semaksimal mungkin mendorong partisipasi sumber-sumber pembiayaan non-APBN. Konsep hunian pekerja konstruksi IKN sendiri adalah mencegah kekumuhan, memobilisasi pekerja secara masif, optimalisasi penggunaan anggaran, dan meminimalisir waktu pembangunan. Kapasitas hunian pekerja konstruksi IKN sendiri terdiri dari satu tower tenaga ahli dengan kapasitas 28 orang. Sedangkan 21 tower tenaga terampil di mana 9 unit tower tipe A memiliki kapasitas hingga 6.912 orang. Dan 12 unit tower tipe B memiliki kapasitas 9.408 orang. Hunian pekerja konstruksi IKN dilengkapi sejumlah fasilitas seperti masjid, mes hall, toko, kantor, dan klinik. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menyebut progres pembangunan ibu kota baru itu berjalan sesuai jadwal atau on track, terutama untuk penyediaan hunian pekerja konstruksi. Bambang juga mengungkapkan penyediaan hunian pekerja tersebut menjadi satu pendekatan baru dalam upaya memanusiakan para pekerja konstruksi. Hunian pekerja konstruksi IKN ini dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adikarya. Dengan nilai kontrak 567 miliar, hunian tersebut dibangun dengan menggunakan teknologi modular. Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan IKN akan ditawarkan lebih dominan pada badan usaha milik negara atau BUMN. Hingga saat ini progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN sudah mencapai sekitar 12 hingga 15% dan selanjutnya akan terus berkembang. Selanjutnya terus akan kita pantau perkembangan di IKN Nusantara ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.